Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wa tahassa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih. Anak-anakku sekalian di kelas 8 Madrasah Sanawiyah, alhamdulillah kita masih bertemu kembali di pelajaran kali ini. Pelajaran apa? Pelajaran fikih. Walaupun kita masih belum bertatap muka. Saya ingatkan kepada kalian sekalian, anak-anakku sekalian yang berbahagia, tetaplah semangat ya. Tadi saya awali dengan membuka masker. Tetap senantiasa memakai masker pada situasi-situasi tertentu, apalagi ketika kalian keluar rumah. Jadikan itu kebiasaan baru, bukan apa-apa, tapi untuk memelihara kesehatan kita, agar senantiasa kita terjaga ikhtiar untuk menggunakan masker, supaya kita terpelihara dari hal-hal yang tidak diinginkan di situasi seperti ini. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tetap semangat. Saya ingatkan kepada kalian, walaupun kalian di rumah, jangan banyak tidur, bantu orang tua ya. Membantunya tentunya dengan membantu pekerjaan-pekerjaan yang bisa meringankan pekerjaan orang tua. Membersihkan tempat tidur, menyapu lantai, kemudian mencuci piring kalau perlu, mencuci pakaian kita yang kita pakai, membantu menyetrika, apalagi anak-anak perempuan. Kalian sudah memasuki usia balik. Nah, belajarlah mandiri dari hal-hal yang kecil. Saya ingatkan pada kesempatan ini dalam rangka kita tentunya mencari ridho Allah. Kalau orang tua kita senang, orang kita bahagia, melihat kita sebagai anaknya, Allah pun akan senang, Allah pun akan bahagia. Kita yang sedang menuntut ilmu, Allah berikan ilmu. Syukur-syukur ilmunya ilmu ladunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang saya cintai, tentunya kemarin kita sudah bahas tentang haji. Nah, kita lihat sekarang di halaman 15 pembahasan tentang umroh. Apa sih Pak Alpu bedanya umroh dengan haji? Tentunya umroh berziarah ke Baitullah, haji juga berziarah ke Baitullah. Cuma kalau haji ada waktu-waktu tertentu, yaitu di bulan Dzulhijjah. Tapi kalau umroh bisa dilakukan sepanjang waktu. Yang kedua, kalau ibadah haji itu ada wukuf di Padang Arafah. Tapi kalau ibadah umroh tidak ada wukuf di Padang Arafah. Tapi kedua-duanya sama berkunjung ke Baitullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menyempurnakan rukun Islam kelima dengan kita berdoa kepada Allah, Allahumma yassir alaina ziyaratal haramik min Makkatil musyarafah wal Madinatil munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sekarang kita bahas umroh, halaman 15. Apa umroh itu? Menurut bahasa, umroh itu artinya ziarah atau berkunjung. Jadi menurut bahasa sama, umroh itu ziarah atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah, umroh itu adalah melakukan ziarah ke Baitullah. Apa ziarah ke Baitullah? Ka'bah, di tanah suci dengan niat karena Allah, dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Ya, sama naik pesawat. Ya, kita bertawaf di keliling Ka'bah. Kita bisa sholat di Masjid Nabawi, kita bisa sholat di Masjidil Haram, yang sekali saja sholat itu pahalanya 100.000 kali, subhanallah. Luar biasa. Beruntunglah mereka-mereka yang sudah bisa berkunjung ke Baitullah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan rezeki, kemampuan untuk bisa berkunjung ke Baitullah. Nah, dasar ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 196. Apa kata Allah? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah olehmu haji dan umroh karena Allah. Jadi Allah katakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrohmu karena Allah.
Jadi pergi haji itu karena Allah. Kita melakukan ibadah umroh, sempurnakan karena Allah, bukan karena kita pengen disebut Pak Haji, bukan karena kita pengen disebut Bu Haji, atau pengen disebut wah dia orang hebat yang sudah melaksanakan ke tanah suci, bukan, tapi karena Allah semata-mata melaksanakan kewajiban. Nah, melaksanakan umroh ini, anak-anakku sekalian yang berbahagia, bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah sunnah. Kalau haji wajib bagi yang mampu, kalau umroh hukumnya sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Turmuji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayatnya an Jabir radhiyallahu anhu, annan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam su'ila anil umrata wajibah, qala la wa anta maro wa huwa afdalun, rawahu Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, sungguhnya Rasulullah pernah ditanya tentang umroh. Wahai Rasulullah, bagaimana hukumnya? Wajibkah hukumnya umroh? Nabi menjawab, tidak wajib, tidak wajib, dan hendaklah kamu sekalian melakukan umroh itu lebih utama. Enggak wajib, tapi dapat keutamaan, dapat fadilah yang besar kalau orang bisa melaksanakan ibadah umroh. Kemudian kita lanjutkan, apa syarat umroh? Ada syaratnya umroh, tidak sembarangan, harus memenuhi syarat supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Pertama, Islam. Jadi agamanya harus Islam. Kalau orang Nasrani, orang Yahudi, orang kafir tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan umroh, harus Islam. Yang kedua, balik. Balik itu sudah dewasa. Anak-anak bagaimana? Sahkah? Sah, ya, sah, tapi balik itu lebih utama. Yang ketiga, berakal sehat, artinya tidak gila, ya, dalam keadaan sehat jasmani rohani. Kalau tidak sehat, apalagi situasi Covid, ya nggak bisa melaksanakan ibadah umroh. Bahkan pemerintah Saudi saat ini sudah menutup kembali, ada 20 negara yang tidak boleh berkunjung ke kota Mekah, salah satunya adalah Indonesia. Kita berdoa mudah-mudahan Allah angkat nih musibah wabah virus corona ini yang menyebabkan banyak hal tidak bisa dilakukan, termasuk kita belajar juga harus jarak jauh. Kemudian merdeka. Merdeka itu tidak menjadi tanggungan orang lain, atau zaman dulu tidak menjadi budak. Merdeka. Yang kelima, istatoa. Istatoa itu artinya mampu, rezekinya ada, berangkat untuk ongkos ke sana ada. Kalau dia tidak ada, ya berarti tidak mampu. Tidak boleh memaksakan diri menjual tanah, menjual kamarnya, pengen umroh kayak orang-orang, nggak perlu, karena hukumnya adalah sunnah. Yang kedua, syarat sah umroh Islam, balik, berakal, merdeka. Rukunnya bagaimana? Pertama, rukun umroh itu ada 5 macam. Satu, ihram. Ihramnya dari mikot. Kalau kita dari Madinah, kita berhenti di Bir Ali, kemudian mengganti dengan pakaian ihram. Kalau bisa mandi, mandi sunnah. Kalau tidak bisa, pakai pakaian ihram, kemudian sholat sunat 2 rakaat. Kita masuk lagi ke masjid, nanti dibimbing oleh pembimbing ibadah umroh. Niat nawaitul umrota wa ahramtu biha sunnatalillah. Saya niat memakai pakaian ihram untuk melaksanakan ihram sunat karena Allah. Nah itu. Kemudian setelah ihram, apa yang dilakukan oleh orang umroh? Datang ke kota Mekah, ke Masjidil Haram, masuk. Setelah masuk, kita berdoa, langkahkan kaki dengan kaki kanan. Apa yang kita baca? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa inna wa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa adhinal jannata darussalam, dan seterusnya. Masuk. Tidak sholat sunnah. Kemudian kita memandang Ka'bah. Kita berdoa ketika melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baituka wal harama haramuka wal abda abduka, dan seterusnya. Kemudian kita melaksanakan tawaf, kemudian dimulai dari Hajar Aswad, kemudian mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran.
berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian putaran pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak doa-doanya ya. Doanya diantaranya apa? Allahumma inna nas'aluka, dan seterusnya ya. Putaran kedua Allahumma inna haja baita baituka wal harama haramuka wal abda abduka ya, sampai rukun yamani kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Masuk putaran ketiga ya, kita berdoa lagi memasuki putaran Allahumma inni a'udzubika minasyakki wasyirki wasikoki wanifaki wasu'il akhlaki wasu'il munjori, sampai kemudian aja aswad masuk ke putaran keempat. Kita berdoa lagi, doanya Allahumma ij'alhu hajam mabrura wa sya'iyan maskura wa zanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Terus kita sampai putaran ketujuh. Kemudian yang ketiga selesai tawaf, biasanya kita sholat sunat menghadap Ka'bah, kita berdoa, pindah kita ke sa'i Sofa Marwah. Kita melakukan sa'i. Setelah sa'i kemudian tahalul menggunting rambut minimal 3 lembar dan selesailah dengan tertib. Jadi ringkas sekali ibadah umroh kita ya, sekitar sejam 2 jam selesai kita lakukan. Tapi pengalaman saya lumayan juga berat ya pekerjaannya, walaupun singkat tapi membutuhkan juga fisik yang luar biasa gitu. Kemudian wajib umroh pertama ihram dari mikot. Mikot itu apa? Tempat memulai ibadah umroh. Kemudian meninggalkan segala larangan umroh sebagaimana larangan haji. Jadi larangan umroh sama dengan larangan haji yang sudah kita bahas. Tata cara pelaksanaan umroh ya, tadi sudah ya, kita dari umroh selama perjalanan menuju kota Mekah kita baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka baik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, dan seterusnya. Nah, itulah pelaksanaan ibadah umroh. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan siswa-siswaku kelas 8 nanti suatu saat ketika diberikan rezeki, diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah umroh suatu saat di masa yang akan datang. Oleh karena itu anak-anak sekalian, pertanyaannya apa dari pelajaran ini? Lihat saja di bawah di halaman 17 itu ada 3 pertanyaan. Silakan dijawab 3 pertanyaan itu, ditulis di kertas, nanti dikirimkan di awal bulan sambil kita melakukan pembayaran SPP. Itu saja pelajaran kita, materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian menjadi paham tentang ibadah umroh, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan juga untuk bisa berkunjung ke Baitullah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur dan waktu panjang, nanti minggu depan, Senin depan kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.